Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kembali saya Pendeta Adi Cahyono akan menyapa Bapak Saudara sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini boleh terus membuat kita merasakan dekat dengan Tuhan dan peroleh kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ajak untuk kita renungkan dengan tema Kobarkan Semangatmu. Firman Tuhan yang jadi dasar perenungan di tema ini saya pilihkan dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31 akan kita saksikan bersama dari alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang boleh Engkau tambahkan kembali dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan renungkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman ini menjadikan dasar kami beroleh hikmat dan juga memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan kami pada masa-masa mendatang untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam. Baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan
dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gelaran pesta olahraga tingkat dunia Olimpiade Tokyo baru saja usai. Kita juga patut bersyukur dan beberapa putra-putri terbaik bangsa Indonesia berhasil meraih medali. Di antaranya adalah Saudara Antoni Ginting dalam cabang olahraga badminton, berhasil meraih medali perunggu. Saudara, dalam status IG-nya, Instagram-nya, Saudara Antoni Ginting memberikan sebuah ungkapan yang menurut saya sangat baik sekali diungkapkan sebagai seorang anak Tuhan. Dia menuliskan demikian: "Puji Tuhan, terima kasih banyak buat semua teman-teman masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dan mendoakan dengan sangat luar biasa. Saya merasa sangat diberkati dan bersyukur untuk setiap dukungan dari teman-teman semua. Semoga melalui medali perunggu ini, sukacita dan kebahagiaan bisa dirasakan untuk kita semua di tengah masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Stay safe, stay healthy, and keep faith." Saudara, ini status yang menurut saya sangat luar biasa. Walaupun Saudara Ginting tidak meraih medali emas, tetapi dia berhasil meraih medali perunggu yang menurut saya salah satu medali yang cukup prestisius di tingkat pesta olahraga dunia ini. Dan yang menarik bagi Saudara, dia mensyukuri itu sebagai sebuah anugerah Tuhan dan sebagai bentuk dukungan dari banyak orang, dari pendukung, dari masyarakat Indonesia, dan dipersembahkan untuk Indonesia. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan positif. Dia meskipun tidak berhasil meraih juara 1 medali emas, tetapi dia tetap bersyukur atas pencapaiannya dan dia mengakui itu sebagai anugerah Tuhan dan juga karena dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, dan diserahkan kembali untuk memberikan semangat bagi bangsa Indonesia dan dunia yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit dari pandemi yang memberikan dampak sangat luar biasa, mengacaukan kehidupan. Salah satu koran nasional dari Sindo, Saudara, bahkan mengatakan demikian: "Antoni bertekad keberhasilan meraih perunggu menjadi pelecut semangatnya untuk terus meraih prestasi tertinggi untuk Indonesia." Kata-kata Ginting tadi itu merupakan sebuah komitmen, tekad untuk terus bersemangat pada ajang-ajang berikutnya, karena dia percaya Tuhan senantiasa bersamanya dan dia juga mau persembahkan itu untuk Indonesia. Tapi dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat baik menurut saya, yang menjadi spirit yang harus kita hidupi. Dalam perjalanan kehidupan memang tidak selalu kita bisa menjadi yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, menjadi nomor 1. Tetapi apapun itu, mari kita syukuri. Apalagi kita menyadari bahwa itu juga karena kemurahan Allah, campur tangan Allah. Meskipun dalam perjalanan kita sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita target, kita harapkan, maka kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan tetap menyertai. Syukuri itu sebagai bentuk nyata orang yang menghargai dan meyakini bahwa apa yang sudah dicapai, diperolehnya itu adalah anugerah Tuhan. Dan Allah senantiasa beserta dengan dia. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal 40. Ini merupakan sebuah dorongan semangat yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang dalam pembuangan di Babel. Hidup sebagai bangsa terhina, bangsa buangan begitu ya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Firman Tuhan datang kepada Yesaya menyadarkan, mengingatkan bangsa Israel yang dalam kelemah lesuan, keputusasaan, hidup sebagai bangsa buangan. Dia mengatakan, "Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar?
Tidakkah diberitahukan kepadamu, dan seterusnya. Ini firman mau mengingatkan betapa besarnya Allah Israel itu. Dan menariknya di dalam ayat yang ke-27 ditegaskan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat ini mau menegaskan bahwa kita tidak bisa menyelami Allah yang kita sembah, yang Allah yang kita imani, yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya itu. Tapi satu hal yang pasti, Dia Allah yang mengerti dan peduli kepada umatnya. Bahkan Dia menegaskan, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lesu dan lemah, terluna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik saudara, ayat ini menjadi ayat-ayat yang sangat penting untuk selalu kita ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, itu bukan Allah yang ecek-ecek, Allah yang kelihatannya lemah dengan pandemi, Allah yang kalah dengan virus corona. Tidak. Allah kita adalah pencipta bumi dan segala isinya. Allah berkuasa atas dunia ini. Allah itu sungguh-sungguh nyata kuasanya. Oleh sebab itu mari kita sadari apa yang harus kita lakukan. Ayat 31 tadi mengingatkan kepada kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Gambaran orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu adalah seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Baik kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akan didapatkan oleh orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Orang yang terus berharap kepada Tuhan. Orang yang terus mengarahkan hatinya, pikirannya, pandangannya kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, apapun situasi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, tunjukkan imanmu, tunjukkan rasa syukurmu dengan terus bersemangat. Bagaimana supaya kita terus bersemangat dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah yang kita hadapi? Mari kita terus bersyukur pada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Percayalah, engkau akan beroleh kekuatan yang memberikan kamu semangat, sukacita untuk terus meraih masa depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang sungguh nyata. Karena Engkau lah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Engkau Allah yang berkuasa atas segala ilah-ilah lain, bahkan atas segala kuasa-kuasa jahat kegelapan di dunia ini. Dengan terus dekat padamu Tuhan, kami akan terus beroleh kekuatan, sukacita, dan semangat untuk menjalani hari-hari kami di masa-masa pandemi ini. Kami juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena beberapa putra-putri terbaik bangsa Indonesia juga boleh mengikuti ajang pesta olahraga dunia Olimpiade Tokyo, dan beberapa anak bangsa berhasil meraih medali, baik medali emas, medali perak, medali perunggu. Biar itu menjadi sebuah berita sukacita yang harus kami syukuri bersama sebagai bangsa Indonesia, secara khusus anak-anak Tuhan yang juga boleh menjadi putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang mempersembahkan medali yang mengharumkan nama Indonesia. Dan itu bisa menjadi penyemangat bagi kami bangsa Indonesia untuk terus yakin di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah keputusasaan karena pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan, ada kabar sukacita, ada kabar kebahagiaan, ada kabar kebanggaan yang dihadirkan Tuhan melalui prestasi putra terbaik bangsa, terlebih anak Tuhan yang mau menunjukkan bahwa Tuhan terus berkarya dan Tuhan terus menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Kami terus menyerahkan dan berdoa Tuhan untuk pemerintah yang terus mengupayakan mengatasi segala persoalan karena pandemi ini.
Tuhan tambahkan hikmat bijaksana kepada Pak Jokowi selaku Presiden, pada skala menteri jajarannya, kepada aparat-aparat Tuhan, TNI, Polri, dinas-dinas terkait, terutama dinas kesehatan yang terus menjadi garda terdepan membantu para korban dan juga mengupayakan penyelesaian pandemi dengan vaksinasi. Terus berkati juga bangsa Indonesia Tuhan dalam perang bersama pandemi, bertempur melawan pandemi ini Tuhan. Bersama-sama kami boleh bersinergi secara khusus dalam program vaksinasi yang terus diupayakan serempak di seluruh Indonesia Tuhan. Berkati pihak-pihak yang memiliki potensi kemampuan untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, mewujud nyatakan karya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar pandemi ini segera bisa kami lalui. Inilah kerinduan, doa, dan harapan kami Tuhan, karena hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup untuk mengakhirinya. Terus berkati Tuhan juga untuk upaya-upaya pihak-pihak swasta, pemerintah yang mendukung pemerintah untuk menyelesaikan, termasuk gereja-gereja. Kami juga bersyukur GKI 5 juga melalui Satgas Covid. Tuhan memberkati untuk para relawan dan juga donatur yang memberikan dukungan agar keberadaan gereja juga memiliki wujud nyata untuk berkontribusi dalam memerangi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersemangat bersama-sama memerangi pandemi ini, karena bersama kami memiliki Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini, Allah yang memelihara, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.